Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Asep Gilang Respati. Pastinya tentu di channel Respati Men. Sekarang kita akan membahas mengenai vektor. Nah, vektornya yaitu tentang kesejajaran. Jadi, kemarin kita sudah membahas pembagian ruas garis. Nah, sekarang kesejajarannya. Kemarin dibagi, sekarang yang sejajarnya ya. Nah, coba kalian perhatikan diagram Kartesius sebelah kanan ya, yang ini. Ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 vektor. Yang pertama dulu kita bahas ini vektor A, B. Ya, vektor A ke B. Nah, di mana vektor A-nya itu, atau titik A-nya itu ini mengarah ke B, negatif 11,4. Kemudian ininya, yang B-nya negatif 7, 10. Ya. Maka perhatikan langkah penyelesaiannya. Nah, di sini kita lihat yang AB dulu. Kalau misalkan ada vektor AB ya, sebelumnya ini berarti mencari panjang. Ya, jadi caranya ditanyakan vektor AB yaitu vektor B dikurangi vektor A. Ya. Berarti vektor B-nya negatif 7 dan 10. Dikurangi vektor A-nya adalah ini, negatif 11 dan 4. Sehingga hasilnya adalah 4 dan 6. Nah, coba kita lihat. A, B, kemudian C, D itu arahnya ke sebelah kanan ya. Ini nih panahnya yang ini. Oke, kita pakai highlight. Nah, ini ya. Ini arahnya ke kanan berarti akan selalu positif yang ini. Nah, beda dengan vektor EF ya. EF berarti ke bawah yang ini. Sehingga hasilnya akan selalu negatif ya. Paham? Nah, kita lihat perbandingannya. Nah, di sini yang CD itu CD itu lebih panjang daripada AB. Kalau dihitung itu 2 kalinya AB ya. Kemudian kalau yang EF, EF itu sama besar dengan yang ini ya, yang CD. Tapi arahnya itu berlawanan. Kalau misalkan berlawanan itu nilainya adalah negatif ya, sehingga menjadi negatif 2AB. Selanjutnya yang GF ini kecil. Nah, jadi perbandingannya ke sini. Sejajar dengan ini, tapi ini terlalu besar ke sini. Sehingga yang AB menjadi patokannya. Ya. Jadi si GH, ya, vektor GH itu setengahnya dari AB yang ini. Ya. Lanjut. Untuk vektor AB yang sejajar dengan vektor CD, ya, jika dan hanya jika nih syaratnya adalah ini. Vektor AB sama dengan KCD. Ya, ingat ini. Berarti vektor AB sama dengan K kali vektor CD. Nah, untuk setiap K-nya itu harus elemen real. Ya, bukan irasional, tapi harus yang real. Kemudian, ingat, ada catatan penting nih dalam menentukan kesejajaran vektor. Ya, dengan syarat yang ini, yang tadi ada K-nya. Ada dua. Yang pertama, jika K-nya itu lebih dari 0, ya ini K-nya lebih dari 0, maka vektor AB searah dengan CD yang tadi ini. Coba kita balik lagi nih. Nah, jika AB searah, nah kalau searah berarti itu nanti K-nya lebih dari atau apa namanya ininya ke positif, mengarah ke positif. Ya. Kemudian yang kedua, jika K-nya itu konstantanya kurang dari 0, maka vektor AB berlawanan arah dengan CD.
Sehingga ini ya mengarah ke negatif. Yang tadi ya, ini adalah definisinya. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soalnya. Di sini ada vektor A ya 6i dikurangi 2j ditambah 3k. Kemudian vektor B-nya itu sejajar dengan vektor A. Ya, karena kita ngebahas kesejajaran vektor ini. Sehingga B-nya itu sejajar dengan A. Tetapi berlawanan arah. Nah, ada lagi syaratnya. Jika panjang vektor B sama dengan 21, tentukan vektor B-nya. Nah, ini kan vektor A-nya udah ada nih, 6, 2, 3. Kalau vektor B-nya kan nggak ada. Berarti yang ditanyakan ini. Ya, oke. Langkah pengerjaannya, kita lihat. Nah, karena vektor B sejajar dengan vektor A, maka B sama dengan KA yang tadi ya, rumusnya yang ini. Nah, yang ini. B, KA, gitu. Sejajar, sehingga B sama dengan K. Nah, ini berarti dari vektor yang A-nya ya. Nah, kita operasikan K kali 6i, kemudian K kali 2J, dan yang terakhir K kali 3K. Sehingga hasilnya yang ini. Setelah itu, nah, untuk menentukan vektor B, kita dengan rumus panjang yang awal ya pada bab kedua lah ini. Ini menentukan panjang dengan menggunakan kuadrat di setiap vektor ininya, elemen vektornya. Ya, berarti kita hilangkan dulu i-nya, j-nya, k-nya hilangkan. Diganti dengan yang 6k, kemudian negatif 2k, dan 3k. Itu karena ada syarat lain ini. B-nya itu sama dengan 21. Sehingga seperti ini. Ya. Dan hasilnya adalah akar 49K kuadrat. K kuadratnya ini ya. Nah ini. Sama dengan 21. Selanjutnya kita operasikan lagi menjadi ini. Nah ini supaya akarnya hilang ya 49K kuadrat ya. Berarti kita pangkatkan lagi kedua ruasnya. Ruas ini diakarkan 2, yang ini juga diakarkan 2. Atau dipangkatkan 2. Sehingga ininya akarnya habis-habis. Ini tersisa 49K kuadrat sama dengan 21 kuadrat. Kemudian pindah ruas ke bawah. Ya, 49-nya menjadi K kuadrat sama dengan 21 kuadrat dibagi 49. Kita perkecil. Ya. Nah, itu. Nah, ini bisa coret-coret ya. Kita perkecil menjadi K sama dengan plus minus 21 per 21 per 7. Ya. Dan yang terakhir, kita bagi 21 dibagi 7, itu hasilnya adalah 3. K sama dengan plus minus 3. Ya, ada kemungkinan 3-nya positif apa negatif. Terakhir ini, karena vektor B berlawanan, ya, sesuai dengan syaratnya, pasti nanti si K-nya itu kurang dari 0. Jadi kita ambil yang negatifnya tadi, yang ini kan ada positif negatif. Kita ambil yang negatifnya, sehingga K-nya itu adalah ini. K sama dengan negatif 3. Ya. Kita masukkan ke sini, persamaan awal. Negatif 3 kali ini, kemudian negatif 3 kali 2, dan negatif 3 kali 3K ini. Ini adalah hasilnya. Di vektor B-nya adalah negatif 18i tambah 16j dikurangi 9K. Itu ya. Oke, kita lihat ke contoh soal yang kedua. Untuk contoh soal yang kedua,
ini ada perbedaannya, di mana vektor A dan B-nya sudah ada, kemudian ada variabelnya yang harus kita cari, yaitu variabel X dan variabel Y. Nah, ini soalnya. Diketahui vektor A sama dengan X dikurangi 1, 4, kemudian Y dikurangi X. Sejajar dengan vektor B. Negatif 1, 2, 3X. Nah, pertanyaannya adalah, hitunglah nilai dari X tambah Y tambah 9. Baik, kita kerjakan. Nih, karena si vektor A-nya itu sejajar dengan vektor B, maka vektor A sama dengan K vektor B. K kali vektor B. Ini yang tadi. Nah, iya. Ya. Oke, berarti kita tempatkan di sini. Ya, substitusikan sesuai dengan rumus yang ini. Ini sebagai vektor A, ini sebagai vektor B. Nah, ketika seperti ini, ya, yang ditanyakannya apa? K-nya dulu kan ya. Berarti ini udah aja ambil yang 4-nya. Nah, kemudian K kali 2 menjadi 2K. Sehingga hasilnya adalah 2-nya ke bawah, 4 dibagi 2 sama dengan 2. K-nya sudah diketahui, kemudian kita substitusikan nanti ya ke yang cara yang ketiga ini. Tapi kita cari dulu nilai X atau Y-nya yang ini. Ya. Nah, kita ini kan berarti ini X dikurangi 1 sama dengan 2 dikali negatif 1. Sehingga X-nya sama dengan negatif 1. Ini kalikan berarti menjadi negatif 2. Ya, ini pindah menjadi positif 1 ke sini kan. Nah, jadi hasilnya adalah ini. Ya. Kemudian yang ini, yang Y dikurangi X, nah, ambil yang ini, Y dikurangi X, kemudian 2, nah, 2-nya itu kan dari K, 2 kali 3X, yang ini, sejajar ke sini. Set. Nah, sini. Dia juga kan tadi ke sini. Set. Ya. Nah, gitu. Sehingga Y sama dengan 2 kali ini 6 kan ya. 2 kali 3, 6X. Nah, 6X. Ininya pindah kan luas ke sini. Jadi kan positif. Nah, positif 1. Sehingga hasilnya adalah Y sama dengan 7X. Untuk X-nya negatif 1. Ya, kemudian Y-nya negatif 7. Sudah ketemu nilai X dan Y-nya, kita substitusikan ke ini pertanyaannya. Pertanyaannya ini kan. Nah, yang di atas. X tambah Y tambah 9. Jadi hasilnya adalah ini, 1. Paham? Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Apabila ada pertanyaan, boleh komen atau chat via email. Sampai jumpa.